Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau, segenap jamaah Majelis Qiyamul Lail, Majelis Suratul Waqiah, dan semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul istiqomah di malam-malam Ramadan, menghidup-hidupi malam-malam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita sudah sampai di 10 kedua bulan Ramadan. Kalau boten salah sekarang ini malam ke-14, malam 14. Berarti besok puasa kita ini dapat 14 ya, dan besok malam kunut malam ke-15. Alhamdulillah pada sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang oleh Allah. Semoga bisa menangi sampai selesainya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertepatan dengan malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, merupakan malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Jumat. Afdhalul laili lailatul Jumat. Sebaik-baiknya malam yaitu malam Jumat. Kenapa? Karena di samping doa ijabah, yang kedua dilipat ganda semua amal ibadah, lebih-lebih ini pada bulan Ramadan. Terus Kanjeng Nabi, man shalla alayya mi'ata marratin fi kulli yaumi jum'atin, barang siapa baca sholawat kepadaku 100 kali. Mungkin terlalu banyak, kalau 100 kali ya sekali mawon. Ghafarallahu lahu walau kana dunubahu mithla zabadil bahri. Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang tersebut meskipun menyamai busa. Zabadil bahri itu busa laut. Itu saking banyaknya dosa. Dalam hadis yang lain, aktsiru minas sholati alayya fi kulli yaumi jum'atin. Ini dalam kitab Jami'us Shaghir. Perbanyaklah kalian semua membaca sholawat kepadaku di setiap hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholata ummati tu'raddu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Karena sholawatnya umatku, kata Kanjeng Nabi, itu dihaturkan pada Kanjeng Nabi setiap hari Jumat. Gampangane tetap sholawat kita itu nyampe pada Kanjeng Nabi, dihaturkan pada Kanjeng Nabi, dibawa oleh malaikat, diaturno teng Kanjeng Nabi. Oh, ini sholawatnya si fulan, sholawatnya si fulan, sholawatnya si fulan. Bahkan disebut ini sholawatnya namanya niki Kanjeng Nabi, putrane niki, desone niki, RT RW desa niki, kecamatan niki, disebut semua. Makanya nggak mungkin ketukar sholawat kita itu.
Sholawati kulo kali sholawati sampean semua ini enggak mungkin ketukar, tetap nyampe pada Kanjeng Nabi. Faman kana aktsarum alayya sholatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Barang siapa yang semakin banyak membaca sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, berarti orang itu semakin dekat pada Kanjeng Nabi, tambah dekat pada Kanjeng Nabi. Ini keutamaan sholawat terutama dibaca pada malam Jumat, malam Jumat atau hari Jumat. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sebetulnya saya tidak menjelaskan keutamaannya sholawat, cuman berhubung ketepatan dengan malam Jumat, sangat utama sekali untuk membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Masyarul hadirin rahimakumullah, lain dari apa yang saya sampaikan, tema pada malam ini yaitu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis di dalam kitab Jami'us Shaghir ada hadis pendek sekali hadisnya. As-shadaqah afdhalus shadaqati fi Ramadan. Ngoten mawon. Afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sebaik-baiknya orang bersedekah itu dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak memandang apa yang mau disedekahkan, entah itu berupa makanan atau selain makanan seperti minuman. Tidak memandang besar atau sedikitnya makanan atau jumlah yang kita sedekahkan, tidak. Asalkan ikhlas karena Allah, terutama pada bulan Ramadan, Allah akan melipatkan semua apa itu amal ibadahnya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Hatta kados niki kayak kopi ini kan sedekah ringan toh, nggih. Sedekah ringan. Kayaknya kalau enggak dirasa ya kayaknya bukan sedekah, tapi ini sedekah. Terlalu besar kalau kopi setiap malam, minyak wangi. Nah, yang punya minyak wangi, letumbelin kebi kanjana, dulitin kebi kanjana. Mau sedekah apa? Nggih, mau sedekah uang, enggak punya banyak uang. Mau sedekah makanan, enggak punya banyak makanan. Nggih, mungkin apa itu mau sedekah permen, monggo. Tidak, Allah tidak menilai apa yang kita sedekahkan. Apa itu enak atau enggak enak menurut orang, enggak jadi masalah. Ikhlasnya orang yang menjadi orang yang bersedekah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Banyak enggak ikhlas, sedikit ikhlas. Sedekah 1000 dengan 1 juta, ikhlas yang 1000 pahalanya seperti sedekah 1 juta. Dan Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya orang tersebut. Itu sedekah. Ada sebuah cerita. Ini hebatnya bersedekah. Hukiya anna hada'atan ja'at ila Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Dahulu kala pada zamannya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ada seekor burung bedemano. Ada seekor burung lapor kepada Nabi Sulaiman. Madul teng Nabiullah Sulaiman. Apa kata burung? Inna rajulan lahu sajaratun wa ana afrahu ala tilka sajarah wa huwa yarfa'u afrahi. Nabi Sulaiman, tolong Nabi Sulaiman, ini saya mau melaporkan orang
memiliki pohon dan saya bertelur di situ, di pohonnya orang tersebut. Ternyata sama si orang itu telur saya dibuang. Mohon tegakkan keadilan Nabi Sulaiman. Mano minta keadilan pada Nabi Sulaiman. Masalahnya telurnya dibuang. Ini burung. Apa boleh bering sampai kecoin? Telur mano. Ya. Sebetulnya nggak terima itu burung. Lapor pada Nabi Sulaiman. Siap burung, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya amaro wa huwa yarfa'u afrohi. Fada'a Sulaiman alaihi salam sahibatas syajarah famana'ahu minhu. Akhirnya orang yang memiliki pohon itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman, disidang oleh Nabi Sulaiman. Bang, kata Nabi Sulaiman, bang, tolong kalau burung ini bertelur lagi di pohon sampean, tolong jangan dibuang lagi bang, jangan diganggu. Awas kalau diganggu, tak penjara kamu, tak hukum kamu, tak takzir kamu. Cara lari pondok tak gundul kamu, kata Nabi Sulaiman. Nggih Nabi Sulaiman, saya berjanji gak akan mengulanginya lagi. Pun pulang. Setelah pulang Nabi Sulaiman waqala li syaitonaini inni amarukuma idza kanal amul qabil wa rafa hadzal rajul farha hadza tayri fa khadahu wa ja'alahu nisfaini wa romaya nisfahu ilal masyriq wa nisfahu ilal maghrib. Setelah orang itu pulang, yang memiliki pohon itu pulang, Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Gak tanggung-tanggung Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Lawang semua makhluk itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dua setan dipanggil. Hei dua setan, aku perintahkan kalian berdua jaga itu pohon. Kalau sampai kapan-kapan atau tahun depan orang ini kok membuang telurnya burung itu lagi, belah dadanya jadi dua. Separuh buang ke timur, separuhnya buang ke barat. Ya. Kata Nabi Sulaiman. Siap Nabi Sulaiman, kata dua setan itu. Dijaga itu pohon. Ya, setiap hari dijaga oleh dua setan itu. Pun setelah dijaga, lah orang ini karena udah lama waktunya, orang itu lupa pada perjanjian, pada nasihatnya Nabi Sulaiman kalau enggak boleh mengganggu lagi telurnya burung tersebut. Akhirnya pada suatu waktu dia itu ke sawahnya, apa itu, Tegal nggih. Nang Tegali melihat burung kok telur lagi ada di pohon itu. Namun itu sebelum orang itu memanjat pohon, orang itu tadi di perjalanan menuju sawahnya atau tegalnya tersebut, dia bawa roti dan bersedekah kepada orang di perjalanan, bersedekah dengan separuhnya roti. Pun setelah sedekah melihat pohonnya kok ada telurnya burung. Ini burung telur lagi ada di sini. Rusak ini pohon. Akhirnya dipanjat lagi itu pohon dan dibuang. Dan orang itu enggak apa-apa. Entah kedua setan itu kemana. Pun lanjut saja, saya langsung baca artinya. Ini dalam kitab Durratun Nasim. Akhirnya burung itu mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini gimana ini, telur saya dibuang lagi Nabi Sulaiman oleh pemilik pohon itu. Akhirnya Nabi Sulaiman marah pada dua setan yang ditugas untuk menjaga pohon itu. Dipanggil
dua setan itu. Maksudnya Nabi Sulaiman mau tak pukuli ini dua setan, mau tak siksa, mau tak takzir ini dua setan. Kenapa kok enggak menjaga amanahnya? Akhirnya dua setan itu dipanggil dan menghadap. Hei setan, kamu kemana aja? Tak suruh jaga pohon agar supaya itu orang tidak membuang lagi telurnya burung. Kemana aja kamu? Maaf Nabi Sulaiman, bukan saya itu meninggalkan pohon tersebut. Bukannya kami itu tidak menjaga maksud dari orang itu. Namun Nabi Sulaiman, ketika orang itu mau manjat pohon, lah sebelumnya itu dia bersedekah dengan separuh roti. Nah, ketika dia memanjat pohon, saya udah pegang itu kakinya orang. Udah mau tak robek itu orang. Apalah daya, Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat dan memegang kami berdua. Ya. Kami berdua dipegangin, yang satu kami dibuang ke arah timur sekali Nabi Sulaiman, mencelat kami. Yang satu saya sendiri dibuang ke arah barat Nabi Sulaiman oleh malaikat itu. Akhirnya ya udah Nabi Sulaiman, kami nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara orang itu bersedekah dengan separuh roti. Lah, maksud daripada cerita singkat ini, sodakoh itu bisa menolak dari perkara jelek, bisa menolak dari sesuatu yang jelek, bahkan apa nih, setan pun tidak bisa. Gara-gara apa? Ada sodakoh di situ. Bi barokati sodakoh. Ya. Ilal maghrib wa dafa'a syarruna anu bi barokati sodakoh. Ya. Dan tujuan jelek kami itu dihilangkan oleh Allah, barokahnya orang itu sodakoh. Sodakoh, apalagi sodakoh di bulan Ramadan pun. Intinya sodakoh itu kalau diperinci, diperjelas itu banyak fadilah dan keutamanya. Kesimpulannya apa? Sodakoh fisabilillah, sodakoh untuk menegakkan agama Allah, sodakoh untuk memperkuat agama Allah, sodakoh untuk apa itu, kepentingan agama Allah, ya itu akan mendapatkan pahala yang besar, selamat dari perkara yang menakutkan, diselamatkan dari segala bentuk musibah baik di dunia maupun di akhirat. Ahwanuha al-judam wal baros. Paling ringan sodako itu bisa menolak, bisa menghilangkan penyakit judam, penyakit baros. Itu paling ringan. Padahal penyakit judam, penyakit baros merupakan penyakit yang ganas, penyakit yang luar biasa. Belum ditemukan obatnya. Nopo niku penyakit judam? Penyakit judam niku penyakit buduken. Penyakit budukan. Maksudnya ketika orang itu terkena penyakit tersebut, lah itu orang itu dagingnya itu blenyek, apa ya, merotoli, tulang-tulangnya merotoli, jadi protol, ya protol dengan sendirinya. Itu penyakit judam. Kalau penyakit baros hampir mirip dengan apa itu panu. Tapi kalau panu itu penyakit kulit. Kalau baros itu penyakit belang, bahasanya belang, tapi enggak belang, orangnya enggak belang. Ya blaster yang belang kan enak, permen itu. Lah itu penyakit yang menghilangkan darah. Ya sampai hilang darahnya, sampai habis darahnya. Penyakit yang menyelinap di daging sampai tulang, ya gitu. Sehingga orangnya itu pucat, kuning,
lek jenengan bukan kuning, coklat. Coklat, nggih. Ya jenengan bukan putih, kalau putih ya seperti tirai itu putih. Jenengan kan kita semua kan coklat. Nggih, coklat. Baju sampean putih. Nah, orangnya coklat. Jadi nggak ada yang putih, coklat. Nggih. Lah ini orang kena penyakit judam, ini orangnya kuning. Jenengan mohon maaf, tahu kunyit nggih, kuning kunyit lah, hampir mirip seperti itu. Tapi agak kuning. Dan memang kayak orang nggak punya darah, memang darahnya terhisap oleh penyakit tersebut sampai meninggal dunia. Itu penyakit ganas, dan itu pun mudah menular. Itu fadilah daripada keutamaan riba paling ringan, itu bisa menghilangkan penyakit, bisa menghentikan penyakit judam, penyakit baros. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.